Jason yang menyanyikan. Sekarang kita yuk bersama-sama, let's sing together. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat? Cerdas? Ceria? Ketemu lagi ya kita. Dan hari ini akan membawakan yang lebih seru lagi tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalian udah siap belum mendengerinnya? Nah sekarang coba deh tanya sama mama kamu. Repot nggak sih nyiapin makan untuk 100 orang? Atau mama kamu yang suka bikin roti tanyain, Mama kalau mau bikin roti, 1 roti itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Lalu kemudian 1 adonan roti itu jadinya berapa? Tanyain mama, supaya kamu bisa tahu nih kira-kira kalau buat 5.000 orang. Kamu tanya, Mama sanggup nggak bikin untuk 5.000 orang? Pasti mama kamu akan, wow banyak banget, butuh waktu berhari-hari. Apalagi kalau nggak dibantuin ya pasti berhari-hari ya. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana Yesus nih bisa memberi makan 5.000 orang. Mungkin nggak ya? Yuk kita lihat yuk videonya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sudah sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Nah, dari kisah tadi, apa sih yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Yang pertama, Yesus mau menggerakkan hati kita untuk ikut berbelas kasih pada yang membutuhkan. Kalau kamu sering membaca kitab suci, maka kata-kata "maka Yesus tergeraklah hatinya". Nah, kita dimaksudkan juga harus memiliki hati yang peka ketika kamu mengetahui ada orang yang butuh pertolongan. Tergerak hati itu seperti apa sih, Kak? Ketika kamu melihat sesuatu, mendengar suatu peristiwa, suatu cerita, maka ada rasa sedih dan ingin menangis juga. Kasihan, iba, maka itulah yang disebut hati yang tergerak. Tapi jangan cuma nangis, sedih, dan iba ya. Jadi, segeralah lakukan yang terbaik bagi mereka. Seperti pada saat murid-murid Yesus mengatakan orang banyak itu kelaparan, maka Yesus segera melakukan hal yang baik untuk memberi mereka makan. Gereja kita juga melakukan banyak hal yang baik melalui kegiatan-kegiatan sederhana loh. Contohnya membagi-bagikan makanan kepada para pengendara angkutan umum dan ojol. Apa yang dilakukan gereja membuat umat lainnya juga ikut terlibat, tergerak hatinya untuk misalnya mengumpulkan bahan-bahan makanan, atau ibu-ibunya sibuk memasak. Yang nggak bisa ikut masak, ikut nyumbang uang. Atau contoh sederhana nih, kan kalian sekarang harus belajar online. Nah, ada teman-teman kita nih yang harus belajar, harus pinjam HP ke tetangganya. Kalau kita punya HP lebih yang hanya dipakai untuk main, bagaimana kalau kita pinjamkan kepada temanmu itu? Ayo, ikhlas gak kamu? Ketika kedua cucunya hendak belajar jarak jauh, selama kegiatan belajar dilakukan secara daring, warga Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini kerap meminjam gawai pintar kepada tetangganya. Selasa pagi, cucunya Randy Putra Prasetyo mengerjakan tugas dari sekolahnya yang dikirim melalui aplikasi. Setiap hari belajar, murid kelas 3 salah satu SD negeri di Kecamatan Tebet ini harus melapor kehadirannya pukul 6:30 pagi melalui video yang dikirim kepada wali kelasnya. Sementara pukul 8 pagi hingga 11 siang, ia mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bahkan untuk materi pelajaran tertentu, belajar dilakukan secara virtual. Aha, ada ide lagi nih. Kalau kamu punya uang jajan yang bisa disisihkan, itu bisa untuk membantu mereka beli kuota loh. Selain Nani, ada pula Pazriah yang anak pertamanya Siti Abdiatul Hasanah baru duduk di kelas 1 sekolah dasar. Setiap pagi ia harus membagi waktu untuk pekerjaannya sebagai pedagang makanan dan mendampingi Siti belajar. Untuk dapat mengakses internet melalui gawai pintar, Pazriah harus menyediakan biaya tambahan membeli kuota internet. Bahkan kini ia dituntut melek teknologi agar bisa mendampingi anaknya belajar melalui aplikasi. Kemarin waktu taman kanak-kanak juga masih online ya Bu ya? Berarti ada dana yang harus disiapkan untuk kuota begitu. Kalau dihitung-hitung kemarin saja untuk online, berapa sebulan untuk kuota anak belajar online? Nyampe sih 100, kadang lebih. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan bukan? Membantu tidak selalu harus dalam bentuk uang. Bisa barang yang tidak lagi terpakai atau yang kelebihan. Bisa juga makanan, tapi yang pasti adalah doa yang penting. Jadi jangan sampai kamu tidak memberikan sesuatu karena merasa tidak punya apa-apa.
Adik-adik, makanan adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang berkumpul tadi. Dia nggak bilang ya, kalau kamu punya uang, kamu harus memberi mereka makan. Enggak loh, dia cuma bilang, kamu harus memberi mereka makan. Coba kalau kamu nggak makan, pasti rasanya lemes, susah belajar, bisa pingsan, dan bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Nah, Tuhan Yesus ingin kita juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Artinya memperhatikan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tapi bagaimana ya caranya? Mudah aja. 1, jangan suka membuang-buang makanan. Ayo, siapa yang kalau makan sering sisa nggak dihabiskan? Jangan dibuang-buang ya. Sekarang jangan lagi, ingat loh, masih banyak orang yang kelaparan. Bahkan ketika kita sudah makan 3 kali sehari, ada orang yang belum makan sesuap nasi sekalipun dalam 1 hari itu. Jadi, kalau kamu makan dan gak dihabiskan, ingat mereka yang kelaparan, supaya hatimu tergerak untuk tidak membuang-buang makanan. Ambil secukupnya saja ya. 2, tidak membeli barang-barang yang gak perlu, gak penting. Mendingan ditabung aja yuk. Sebagian untuk masa depan kita, sebagian lagi untuk membantu orang yang lagi kesusahan. Dan ingat, kalau kamu ingin membantu orang yang susah, kamu doakan dulu mereka dan juga apa yang ingin kau berikan pada mereka. Ini supaya apa yang kamu berikan diberkati oleh Tuhan Yesus dan diperbanyak Tuhan seperti kisah 5 roti 2 ikan itu. Betul yang kamu kasih sedikit, tetapi Tuhan bisa melipat gandakan menjadi berkat yang berlimpah buat orang yang menerimanya. Adik-adik percaya nggak bahwa sedikit yang kamu berikan dengan kasih itu, dengan berkat Tuhan akan bisa dibuat jadi besar luar biasa. Yuk kita dengarkan teman kita Jose Montaño yang penuh kasih. Jose Montaño berusia 11 tahun. Ia menderita sakit kanker dan harus berhari-hari dirawat di rumah sakit. Ia mengumpulkan uang untuk membeli hadiah-hadiah untuk mereka yang sakit juga, mengadakan berbagai acara untuk mengumpulkan uang untuk mereka yang sakit. But instead of just thinking about himself, his heart is focused on helping other sick children. I want more people to think about other people and not themselves. Ia lebih banyak memikirkan orang lain yang sakit ketimbang dirinya sendiri. Ia ingin orang lain juga berpikiran yang sama, lebih memikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ia mengadakan berbagai acara mengumpulkan uang, termasuk mengadakan maraton. It makes me feel really warm in my heart. Among those walking is Natalie LaFlanc and her daughter. She says she's happy to help such a little kid with a big heart. And to top it off, Jose had a surprise in store for all of his supporters. A run to the finish line into the arms of his hero, his father. It makes me both happy and proud. It was an angel. At least 500 people packed into Swiss Park to say goodbye to Jose Montaño, a young boy who inspired nearly everyone he met. Ia meninggal tahun 2014 pada usia 13 tahun karena sakitnya. Tapi keinginannya untuk membahagiakan anak-anak sakit masih terus terwujud lewat orang lain, yang meneruskannya lewat pengumpulan dana yang telah dia rintis sebelumnya. Demikianlah perbuatan Jose Montaño yang dipergandakan, yang dilipat gandakan oleh Tuhan menjadi semakin besar. Semakin banyak anak-anak yang ditolong, walaupun dia sudah meninggal. Ayo sekarang kita membuat keranjang dari amplop sebagai kreativitas kita. Siapkan bahan-bahannya ya.